Jadi seperti di jalan raya ya, yang sibuk tukang tambal ban nggak dapat kerja tuh aneh buat saya. Indonesia ini bisa lebih hebat dari itu, saya perhatikan ke depan. Baik, Bu Adriana mau menanggapi Pak Sanusi Ketuali tadi di Pamulang. Ya, saya pikir otoritas maritim dan pelabuhan ini perlu sekali ditingkatkan, memang itu fokusnya. Ya, selain tadi Pak Doro Jatun sudah sampaikan, tentunya disinilah yang harus ada sistem yang terintegrasi, ada IT juga yang bagus di situ, karena juga harus pengamanan dan sebagainya itu. Kemudian juga penting mungkin jalur dari pelabuhan ke kawasan industri. Itu yang bisa mengurangi cost ya, karena itu juga yang kalau tidak segera diperbaiki juga ya akan sulit untuk untuk kita juga itu tambah ya. Baik. Tadi kita menyambung pembicaraan yang tadi ya, Prof. Nah, sudah telepon. Sudah ada telepon lagi, kita harus sambut dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Paulus di Kalimantan Barat. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih pada narasumber pada malam hari ini, di mana tema yang sangat cocok. Indonesia ada sebagai poros maritim untuk apa itu tadi yang ujungnya itu? Iora ya. Jadi kita gini, saya tidak mengajukan pertanyaan ini yang sangat baik untuk kemajuan bangsa kita, karena negara kepulauan sebagaimana oleh Bapak Profesor tadi adalah negara kita diapit bahkan 3 samudra yang sangat penting. Kalau samudra yang pertama itu Hindia dan Samudra Pasifik, tambah tadi Laut Cina Selatan. Dan kita ingat sejarah pada masa lalu sebelum kita merdeka, zaman kerajaan, negara kita itu sudah cukup sangat diperhitungkan dunia, di mana waktu masa-masa kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Jadi di situ ya sangat-sangatlah baiknya jika seperti ini dapat dilanjutkan, seperti halnya kita tidak usah melupakan tentang air atau laut yang dapat membungkam sebagai mata rantai antara kepulauan yang sebanyak belasan ribu supaya negara lebih maju dan bekerja sama dengan dunia. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Indonesia masih tetap diperhitungkan dunia ya Pak ya, intinya itu. Berikutnya, halo selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bapak Hatibi, Bu Negara Serang, Banten. Iya, silakan Pak Hatibi. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Sangat menarik sekali nih dalam obrolan ini Pak ya. Karena ini tujuannya untuk mensejahterakan bangsa ini. Nah, jadi keterkaitan dengan poros kemaritiman itu memang dari dulu sudah dibahas terus Pak ya. Nah ini sekarang saya tekankan nih, kan wilayah negara Indonesia itu ada batas-batas, terutama nih batas-batas ini dulu yang harus dikawal oleh kita, itu supaya tahu. Terus ini masalah pelabuhan-pelabuhan itu jangan terlalu dempet dengan ini Pak, dengan misalnya industri. Nah industri itu dengan pelabuhan itu harus ada tata ruang gitu. Karena industri yang di pinggir laut itu biasanya kan dibangunnya di pinggir laut. Nah ini limbah-limbahnya di lautan itu harus diperhatikan, itu sangat berbahaya itu Pak. Nah ini bagaimana ini keterkaitan dengan AMDAL yang ada di negara kita ini, yaitu harus berperan itu untuk membersihkan laut itu supaya jadi sehat begitu. Baik Pak Hatibi. Nah ini ya itu saja barangkali usul dari. Baik Pak Hatibi, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi langsung tadi ini bagaimana pelabuhan agar jangan terlalu dekat lokasinya dengan industri. Ini terkait dengan pemeliharaan lingkungan. Tapi di sisi lain juga kalau industri dekat dengan pelabuhan sebetulnya memangkas ongkos distribusi ya Prof. Bingung juga tuh jadinya. Gimana tuh Prof? Banyak yang tidak tahu ya di Indonesia bahwa wilayah pantai kita, saya katakan tadi, nomor 2 terpanjang di dunia. Dan kita terletak di jalan raya, di mana 40% dari world shipping tonnage itu harus keluar masuk kan. Jadi tidak heran sekarang kalau nanti di abad ke-21 ini banyak orang yang menyasar ke wilayah-wilayah kita di pinggir pantai untuk mencari tempat ya. Oleh karena pengangkutan yang paling murah di dunia itu
dilihat dari biaya dolar per ton per mil laut, itu justru adalah dengan kapal, baru sesudah itu dengan kereta api, dan sesudah itu baru dengan truk. Ini yang di Indonesia aneh kan, diangkutnya dengan truk gitu kan. Oleh karena perjalanan antar pulau di kita jelek sekali kan di masa lalu. Jadi kalau saya perhatikan ke depan itu akan banyak industri-industri yang sangat tertarik untuk meletakkan posisinya justru di selat-selat tadi itu. Di Selat Malaka, di Alki 1, Alki 2, dan Alki 3 ABC. Nah, tentu ini harus kita hati-hati. Harus amdalnya memang ini terletak kepada LIPI dan kawan-kawan. Tadi dikemukakan oleh Ibu Adriana, ada satu gelombang besar yang lewat Indonesia setiap saat, yang disebut sebagai arus laut Indonesia, Arlindo, atau The Great Indonesia Through Wave itu namanya itu. Dia datang dari Pasifik, lewat perairan KTI, kemudian keluar lewat Selat Torres dan sebagainya, akhirnya masuk ke Australia dan Selandia Baru. Dia satu arah saja, tapi terkait juga dengan satu arus yang lain, sehingga tadi betul itu cuaca dunia sangat diperhatikan. Harus, persoalan kita adalah tadi karena dia satu arah, ya itu kalau letak industri di pantai itu tidak diawasi amdalnya, maka apa yang terjadi bukan hanya polusi di bidang kita, di bidang laut kita, bukan. Dia akan berangkat ke perairan perikanan di Australia, di Selandia Baru, mungkin lebih jauh lagi. Jadi itu sebabnya ketika Fukushima terjadi, ya persoalan itu PLTN, itu kita khawatir sebetulnya. Yang serupa itu pun bisa terjadi pada perairan kita. Jadi ini betul, tadi saya setuju sekali, hati-hati kita mengenai penempatan dari industri di wilayah pantai yang sangat menarik ini sebetulnya. Ya. Baik, nanti sebelum Ibu Adrian menanggapi, kita kembali harus jeda terlebih dahulu untuk mengikuti commercial break berikut ini, dan saudara, Kabinet Kerja Menjawab masih akan kembali sesaat lagi. Nah, Anda yang jawab. Juta lebih korban narkoba, 40 jiwa melayang setiap hari. Jenis narkoba terus berkembang. Kenali dan hindari. Indonesia Darurat Narkoba, setiap Senin pukul 13 di TVRI. Om Swastiastu. Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura. Keindahan Bali terkenal ke seluruh penjuru dunia. Mulai dari pesona keindahan alam, budaya, dan tradisi masyarakat Bali yang kita kenal dengan Ajak Bali. Bersama TVRI, kenali keindahan setiap jengkal tanah pertiwi. TVRI bekerja sama dengan MPR RI hadirkan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat SLTA. Pembahasan atau setiap masalah. Mereka akan beradu kepiawaian, beradu pengetahuan sejauh mana pemahaman mereka tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini baru Indonesia. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar, Selasa dan Kamis pukul 14 WIB. TVRI, betul sekali. Bersatu dan optimis. Sampai jumpa. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Kami tengah berbincang mengenai potensi IORA dalam mendukung peran Indonesia menjadi poros maritim dunia. Sekarang Ibu Adriana mungkin mau menanggapi tadi terkait dengan bahwa industri ataupun kita saat ini tengah mendorong investasi, baik itu investasi asing maupun dalam negeri.
Tapi lalu bagaimana kemudian negosiasinya terkait dengan AMDAL, lalu kemudian penyertaan tenaga kerja dan sebagainya. Ya, saya menambahkan sedikit saja. Saya pikir persoalan AMDAL ini penting ya. Dan itu sebetulnya yang harus dibicarakan di awal investasi itu akan masuk ke Indonesia. Jadi harus jelas persoalan AMDAL-nya seperti apa. Kemudian persoalan pelibatan tenaga kerjanya, tenaga kerja lokal itu seperti apa. Karena kalau itu lemah di awal negosiasi, ya di tengah jalan kita bisa, ya sudah. Kalau tidak pernah dibicarakan di awal kan semua bisa diubah sesuai dengan apa yang bisa dijalankan itu. Jadi AMDAL itu penting. Sejauh ini itu sudah menjadi perhatian kita belum? Saya duganya terutama itu belum. Saat di awal-awal. Saya duganya itu belum. Jadi kita nego kemudian selesai jalan. Nah, makanya muncul persoalan-persoalan itu karena memang sejak awal tidak pernah dibicarakan tegas kita harus apa yang boleh mana yang tidak boleh mana. Pelibatan tenaga kerja lokal, masa semua harus dibawa dari luar negeri. Kita punya tenaga kerja mungkin kita banyak takut ketika itu dibicarakan di awal, kemudian investasinya tidak jadi masuk ke Indonesia tapi lari bisa ke negara juga lain. Bisa juga, tetapi ketika sebuah kerjasama mau dibangun, tentunya kan harus kita berpikir apa hasil optimal yang bisa kita dapatkan. Kalau tidak ada hasil atau tidak ada keuntungan, ya untuk apa melakukan kerjasama? Apalagi kalau dampak lingkungannya ada di kita. Nah, perbaikan kerusakan lingkungan itu kan jauh lebih mahal daripada nilai investasinya itu nanti. Sebenarnya semenarik apa sih Indonesia di mata para investor asing dengan kondisi saat ini, misalnya kondisi tenaga kerja kita, lalu yang kerap kali mungkin kurang stabil gitu ya dengan demo-demo, lalu kemudian penegakan hukum dan sebagainya. Sejauh mana itu cukup menarik Indonesia di mata investor asing? Dari sekitar 2 tahun lalu, menurut informasi dari Business Innovation Center ya, itu hampir semua negara maju itu punya minat untuk berinvestasi di Indonesia. Itu karena ini peluang banyak ya. Kita punya pasar yang besar, kita punya lahan, tenaga kerja kita murah dan sebagainya. Itu memang menjadi daya tarik. Itu baik. Yeah. Tetapi kemudian apa yang kita dapat dari investasi itu gitu. Nah, kalau itu tidak ada keuntungan, saya bukan orang bisnis, tapi dalam perhitungan saya juga kalau kita berbisnis dengan siapapun, kalau tidak ada keuntungan untuk kita, apalagi membawa dampak buruk bagi lingkungan dan itu sifatnya jangka panjang. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab atas itu gitu. Jadi saya pikir itu yang perlu mungkin tim negosiasi di awal yang memang harus bukan hanya itu sebetulnya di LIPI sendiri juga menemukan banyak sekali hasil-hasil penelitian yang kemudian dikerjasamakan dengan pihak luar negeri dan hasilnya dibawa ke luar negeri tanpa kita kemudian tahu. Kita tidak punya patennya dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya juga harus menjadi perhatian. LIPI sendiri punya pekerjaan besar untuk mengawasi hasil-hasil penelitian yang dikerjasamakan dengan pihak di luar negeri. Apalagi itu yang kalau bisa dikapitalisasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan itu karena sudah dibawa pergi. Baik. Nah, itu sebetulnya persoalan kita juga. Baik, salah satu prioritas IORA adalah tadi fasilitasi perdagangan dan investasi ya Prof ya. Apakah hal-hal seperti tadi misalnya penyertaan tenaga kerja Indonesia ketika investasi asing masuk, lalu kemudian AMDAL, itu juga diedukasi oleh IORA ketika ada investasi mau masuk ke Indonesia? Kan selain India ya, itu yang berpenduduk besar sekali di kawasan Hindia, Samudra Hindia ini, kan juga Indonesia. Yeah. Kita tuh sekarang nomor 4 loh peringkat di dunia dengan 240 juta. Jadi kita pasar. Insya Allah pada tahun 2050 kita mungkin sekitar 320 juta. Kita juga banyak yang tidak tahu bahwa sampai tahun 2050 di sekitar 60-70% penduduk kita tuh working age. Jadi tidak akan ada kesulitan mendapatkan tenaga kerja, yang problem kita justru memberikan pekerjaan kepada mereka ini. Itu sampai tahun 2050 juga Indonesia merupakan pasar yang besar. Meskipun pada waktu itu menurut proyeksi dari PBB memang posisi kita digantikan oleh Pakistan waktu itu. Tapi coba bayangkan ya, ini ada suatu negara yang terletak di tengah perjalanan semua orang, punya tenaga kerja yang banyak, pasar yang besar, kemudian kita tidak bisa memanfaatkan, tentunya ini tidak kita kehendaki. Tapi kuncinya memang di prasarana.
kalau kita mau memanfaatkan tenaga kerja kita dan sebagainya. Mengenai AMDAL ini saya ingin menambah saja, tolonglah. Di ASEAN saja kita kan 10 negara tetangga, Palau banyak yang tidak tahu kan itu, PNG, kemudian Timor Leste, Australia, kemudian banyak juga tidak tahu bahwa kita bertentangan dengan India, dengan Thailand, dengan Malaysia, dan dengan Singapura, dengan Filipina, dan dengan Vietnam. Yeah. Jadi kalau kita lihat batas laut kita ini 10 negara, dengan Samudra Hindia, wilayah pantai kita mungkin salah satu yang terpanjang di Samudra Hindia. Meskipun lebih banyak yang kenal bahwa ini tempatnya Ratu Kidul begitu kan. Tapi coba bayangkan dari mulai Sabang sampai kepada katakanlah Kupang ya. Itu adalah wilayah Samudra Hindia dan dilanjutkan kemudian ke West Australia kan. Jadi kita sebetulnya mendapatkan keberuntungan bukan dengan main kalau saya lihat, kalau kita. bisa dipakai dan kalau ini harus dimanfaatkan. Tantangan abad ke-21 karena kita selama abad yang lalu itu terlalu mempergunakan hanya kawasan Indonesia bagian barat dan kadang-kadang juga kalau timur itu sekarang kita mau bawa lebih banyak ke Pasifik ya. Ini tidak dipakai nih yang sepanjang dari mulai Sabang Melaboh sampai ke Parangtritis dan kemudian sampai ke Lombok, Bali nggak dipakai. Baik. Ya, gitu. Saya tadi tertarik dengan misalnya saat ini juga kan pemerintah sore ini baru saja mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap 3 yang diantaranya itu adalah mendorong ekspor dan juga meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Nah bicara mengenai ekspor, salah satu yang dilakukan Indonesia itu dalam keketuaan IORA saat ini misalnya adalah dengan mendorong pelaku usaha Indonesia dan kawasan untuk meningkatkan bisnisnya di pasar-pasar non-tradisional. Bisa digambarkan Prof, sebetulnya ini masih menjadi pasar ekspor yang cukup bagus dibandingkan kita selalu melirik ke Eropa atau seperti apa kondisinya? Afrika sedang bangkit sekarang. Jadi kelihatan ya, dari kegiatan organisasi kerjasama mereka regional itu sama hebatnya dengan di ASEAN, banyak yang kita tidak tahu. Jadi memang informasi tentang Afrika ini bagi kita kurang. Seperti juga Jadi Asia kalau Selatan. Misalnya kita tarik lagi, Prof. Saat ini kan rupiah kemarin sempat melemah meskipun minggu-minggu ini mulai naik lagi gitu ya. Tapi lalu orang-orang kemudian banyak yang mengatakan ya kalau begitu ekspor kita ke negara-negara seperti Eropa dan sebagainya itu harusnya bisa dimanfaatkan, tapi ternyata kan kenyataannya tidak. Karena sedang melemah pasar di sana. Iya, karena di sana melemah. Bagaimana dengan pasar-pasar tadi? Saya kira sejauh bahan kebutuhan pokok termasuk yang diproduksi oleh industri. Katakanlah buat saya yang paling mudah adalah seperti mie instant ya. Seperti itu atau sepatu yang sederhana atau tekstil. Jangan lupa loh. Itu Presiden Mandela almarhum itu kan kesenangannya kan baju batik. Jadi kenapa kita tidak pakai atau teman-teman kita di Nigeria kan senang sama pici kita. Kenapa tidak kita pakai? Jadi kalau saya lihat ini kurang dikenal. Dan itu sebabnya menurut saya IORA ini bisa kita pergunakan ya untuk mulai mengenal pasar-pasar yang terletak di Afrika dan mereka sangat berterima kasih. Saya masih ingat Presiden Mandela bagaimana terima kasihnya kepada Presiden Megawati pada waktu kami di Johannesburg ya tentang dilakukannya konferensi Asia Afrika. Beliau mengatakan bahwa tanpa konferensi itu kita akan gelap sampai sekarang. Jadi saya lihat ini GNB, konferensi Asia Afrika ini banyak dihargai ya, sebagai suatu prakarsa dulu yang awal. Nah, sekarang tidak bisa kita terus di situ, hanya bangga dengan awal saja. Ya, serupa itu. Forum kerjasama ini menjadi salah satu pemrakarsa dalam berbagai hal, termasuk juga misalnya di isu keamanan. Kalau tidak salah, Somalia juga akan menjadi anggota dari IORA ini. Apakah ini kemudian nanti menjadi langkah awal untuk terciptanya mungkin perdamaian ataupun mengatasi isu keamanan yang selama ini terjadi di sekitaran Somalia itu? Mungkin saya akan bacakan anggotanya dari IORA ini: India, Australia, Indonesia, United Arab Emirates, Thailand, Iran, South Africa, Malaysia, Singapura, Bangladesh, Oman, Sri Lanka, Kenya, Yemen, Tanzania, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, dan banyak yang tidak tahu nih negara kepulauan Seychelles dan tidak tahu juga banyak yang namanya Uni Comoros kan serupa itu. Jadi kalau kita lihat dengan nanti Somali masuk, semoga nanti tidak berapa lama juga kalau bisa misalnya Pakistan ya, turut serta, maka akan lengkap di sini. Dan tadi kalau bisa jangan hanya Menteri Luar Negeri dan juga semoga Kadin di setiap negara ini akan mencoba ya untuk menjaring tadi itu. Persoalan kita 3.
Satu, susah conference line. Kapal yang ada di Samudra Hindia untuk negara selatan-selatan ini kebanyakan hanya trampers. Kemudian juga bank-bank yang punya cabang di seluruh ini juga agak sulit. Asuransi. Tanpa ketiga ini kan international trade tidak jalan ya. Dan jangan lupa 3 hal itu harus diperhatikan untuk mendorong perdagangan luar negeri. Jadi kita harus mulai mengadakan forum pembicaraan di antara bank-bank di Samudra Hindia, antara asuransi di Samudra Hindia, di antara perusahaan-perusahaan kapal. Mungkin kita bisa membuat suatu konsorsium ya, agar jangan tergantung kepada trampers misalnya serupa itu. Sayang sekali kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita malam hari ini. Saya ingin minta closing statement dari Bapak dan Ibu, dari Bu Adriana terlebih dahulu. Ya, karena saya focal point untuk kerjasama akademik dan sains di kawasan ini. Saya pikir ini peluang baik untuk Indonesia, terutama meningkatkan kerjasama akademik. Yang saya sebenarnya bermimpi bahwa kerjasama academic and science ini bisa kemudian menjadi basis bagi pengambilan keputusan. Dan itu satu. Yang kedua, saya berharap tentunya kerjasama IORA ini bisa mengedepankan pentingnya membangun manusia itu sendiri. Di situ yang saya pikir perlunya inclusiveness diperhatikan, kemudian sustainability. Jadi ini sesuatu kerjasama yang jangka panjang yang benar-benar punya konsep membangun manusia di kawasan ini. Baik, Prof. Durojatun. Saya ingin menyampaikan pesan dari Kemlu ya, bahwa nanti sidang IORA ini akan berlangsung di Kota Padang. Dan akan dimulai dari tanggal 20, berakhir tanggal 23. Semoga Oktober pada waktu ini, itu sudah hujan. Ya, tapi saya kira ini akan merupakan kesempatan yang pertama bagi sebuah kota di Samudra Hindia ya untuk melakukan sidang ini. Semoga nanti dalam perjalanan 2 tahun kita bisa bawa ke Bengkulu, ke Melaboh, ke Cilacap, ya serupa itu ke seluruh wilayah Samudra Hindia itu. Jadi ini kesempatan yang baik bagi semua wali kota, gubernur, bupati yang ada di seluruh wilayah tempat tinggal Ratu Kidul ini untuk jangan hanya berhenti dengan mitos, tapi cobalah digunakan ini untuk menarik turis dan sebagainya. Kita ada kerjasama yang tidak masuk ke IORA tapi dia ikut dalam ini kegiatan kita namanya IOTO, ya, Indian Ocean Tourism Organization. Baik, terima kasih Prof. Durojatun, terima kasih Ibu Adriana atas perbincangan malam hari ini. Semoga ini menambah wawasan kita akan keberadaan IORA dan kemudian juga perannya terhadap upaya Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Dan saudara, demikian akhir dari perbincangan kami dalam Kabinet Kerja Menjawab. Saya Herdina Suherdi, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.